Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anto Kapja, channelnya Bonsai Gayul Luwes. Pada video kali ini kita akan coba membuat atau membentuk bonsai dengan ukuran cukup besar, yaitu bonsai kimeng yang berukuran XL. Dalam proses pembentukan kali ini sebenarnya saya merasa sedikit tertantang karena sebelumnya saya belum pernah membentuk bonsai yang ukuran cukup jumbo. Jadi kali ini saya akan coba membentuk seperti proses-proses sebelumnya atau proses-proses yang sudah saya lakukan pada bonsai-bonsai lain. Dan dapat kita lihat pada dalam video bahwa kondisi dari bonsai ini sudah cukup tua dan cukup lama tidak di repair atau diperbaiki. Jadi saya coba perbaiki lagi. Di sini terlihat daun sudah mulai menguning dan banyak yang berguguran. Kemudian tanah atau media tanamnya juga sudah mulai padat. Oke, sahabat pecinta bonsai, proses pertama yang saya lakukan seperti biasa, saya mempruning semua daun, yaitu memangkas daun-daun pada bonsai ini. Kemudian setelah daun nantinya terpangkas atau sudah gundul, dalam keadaan gundul di sini artinya tidak ada daun lagi dan yang tersisa hanya cabang-cabang yang saya perlukan. Di sini juga saya memotong beberapa cabang yang menurut saya tidak bisa dipakai karena posisi tumbuhnya menurut saya salah posisi, jadi banyak yang saya buang. Setelah daun semua sudah terpangkas, kemudian proses saya lanjutkan membentuk atau mewiring cabang-cabang yang tidak saya potong. Sebelumnya saya bersihkan dulu sisa-sisa daun yang baru dipangkas tadi. Dan di sini untuk membentuknya saya menggunakan kawat bonsai, kawat khusus bonsai. Itu ukuran yang saya gunakan adalah 4 mm, 3 mm, dan 2 mm, dimana yang 4 mm saya gunakan untuk cabang, kemudian 3 mm saya gunakan untuk anak cabang, dan yang 2 mm saya gunakan untuk ranting. Kemudian setelah cabang dan ranting semuanya diwiring, saya lanjutkan proses selanjutnya, yaitu membentuk. Di sini saya membentuk bonsai ini secara perlahan karena saya melakukannya siang hari, dan kita tahu kalau siang hari itu beresiko patah karena cuaca yang cukup panas. Jadi bonsai juga pastinya akan sedikit kering. Jadi saya melakukannya perlahan agar saat membengkokkan atau membentuk tidak banyak cabang atau ranting yang patah. Sebelum saya merubah bonsai ini, sebelumnya saya memang sudah mencari referensi atau mencari sumber-sumber baik dari gambar maupun video model yang cocok untuk bonsai ini seperti apa, dan alhasil saya memutuskan untuk memakai model formal saja. Dan di sini juga saya menggunakan teknik bengkok ekstrim, saya juga nggak tahu namanya ini, karena di sini saya memotong setengah bagian batang, kemudian dari hasil potongan itu saya coba bengkokkan ke arah bawah seperti dalam video. Setelah proses pembentukan selesai, selanjutnya saya melakukan proses penggantian
media tanam. Di sini saya membongkar dulu media tanam yang lama karena sudah terlihat padat, dan saya rasa akar juga pastinya sudah padat. Jadi saya coba bongkar dan akan saya ganti dengan media tanam yang baru. Saya juga merapikan bagian akar dengan cara memotong beberapa bagian yang menurut saya tampilannya tidak bagus, dan saya juga membersihkan atau merapikan atau memotong akar-akar serabut yang sudah terlalu panjang. Jadi kalau di dalam pot nantinya tidak akan cepat padat lagi. Jadi saya coba potong akar-akar yang kelihatan tidak bagus seperti dalam video. Setelah dirasa pas, kemudian bonsai ini saya masukkan kembali ke dalam pot untuk ditanam kembali. Dan sebelumnya saya gunakan pengikat dulu agar nanti saat pemulihan bonsai ini tidak bergerak, karena resiko bergerak itu cukup berbahaya bagi bonsai. Maksud bergerak di sini adalah goncangan yang bisa membuat kematian pada bonsai. Jadi di sini saya menggunakan kabel bekas sebagai pengikat akar, yang tujuannya agar tetap berdiri kokoh pada pot atau media tanam yang kita buat. Setelah posisi dirasa pas dan kokoh, kemudian saya masukkan media tanam. Di sini media tanam yang saya gunakan adalah campuran antara pasir, tanah, dan skam. Jadi untuk media tanam tidak terlalu ada yang spesial. Yang saya gunakan hanya campuran yang saya katakan tadi, dan saya rasa itu sudah cukup. Nanti saya akan coba tambah beberapa pupuk untuk menyehatkan bonsai ini. Sebelum diletakkan di tempat yang teduh, sebaiknya bonsai ini disiram, karena saya melakukan pembentukan tadi di siang hari. Jadi saya rasa perlu penyiraman. Dan hasil akhir dari semua proses yang telah kita saksikan tadi adalah tadang. Nah, sahabat pecinta bonsai, beginilah hasil akhir dari semua proses yang kita saksikan tadi. Di sini saya mengusung konsep atau model formal, karena dasar dari bonsai ini tegak lurus, jadi saya menggunakan model formal. Oke sahabat pecinta bonsai, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
dan mungkin ada informasi-informasi yang salah saya sampaikan, mohon dikoreksi, silakan berkomentar. Sekali lagi terima kasih. Salam satu hobi, salam dari Bonsai Gayo Luas.